you. My whole life falls in line. I prayed for you before I called you mine. Oh, I can't believe it's true sometimes. Oh, I can't believe it's true. I get to love you. It's the best thing that I'll ever do. I get to love you. It's a promise I'm making to you. Whatever may come, your heart I will choose. Forever I'm yours, forever I do. I get to love you. I get to love you. The way you love, it changes who I am. I am undone. Nothing God wants again. Oh, I can't believe it's true sometimes. Oh, I can't believe it's true. I get to love you. It's the best thing that I'll ever do. I get to Iya, puji syukur kepada Tuhan karena kita dijumpakan pagi hari ini untuk hari yang sangat baik bagi keluarga besar Rahareng Mariana. Sebelum berdoa, saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Awal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bahkan ini kita doakan saja secara khusus untuk hari ini ya. Iya. Kita menyanyi nyanyian rohani nomor 3 bait yang pertama, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi anaknya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita berdoa. Kami datang menghormati Engkau Allah yang kami sapa sebagai Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bersyukurlah kami Tuhan untuk perjumpaan penuh cinta bagi kedua anak kekasih kami, Dani dan Farah. Dan pada akhirnya hari ini dalam semua persiapan kami, bahkan proses penggembalaan yang telah kami pada saat ini Tuhan, di tengah-tengah kehidupan keluarga Rahareng Mariana, membawa persekutuan keluarga ini yang akan mengantar anak kekasih Dani untuk berjumpa dengan anak Farah. Biarlah Engkau Tuhan berperkara. Hari ini hari baik, hari ini hari Tuhan bagi keluarga ini. Biarlah sukacita dan damai sejahtera itu tinggal tetap dalam kehidupan persekutuan keluarga ini, dalam rumah ini, dalam perjalanan hingga dalam pemberkatan nikah kudus, juga pada resepsi sampai akhir hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala sesuatu kami taruh dalam tangan Tuhan. Para driver, setiap orang yang dibutuhkan untuk suksesnya ibadah pemberkatan nikah kudus sampai dengan resepsi, termasuk juga semua orang yang turut memperindah hari ini. Biarlah mereka Tuhan beri kuat dan sehat
untuk terlibat dalam memperindah hari ini bagi keluarga besar Tanama, juga keluarga besar Rahareng. Terima kasih Tuhan, kalau ada dosa yang menjadi sandungan bagi permohonan kami ini Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada majelis yang sudah akhirnya berkenan bersama-sama dengan akhirnya kami untuk kita ke gereja. Ada hal yang akhirnya yang perlu saya sampaikan bahwa sesuai dengan arahan ketika kami mengikuti penembalaan, bahwa ketika kita datang ke gereja, ya, kita hanya duduk di tempat yang ada pada di mana ada pada barisan hanya posisi Dani pada saat dia masuk ke gereja, ya. Kita tetap di situ. Ketika mereka artinya pertukaran cincin dan lain sebagainya, kita tetap di situ. Duduk tidak? Dia tetap di situ sesuai dengan arahan itu. Jadi berikutnya, setelah itu, ya setelah ini ya mungkin catatan spillnya ini sesuai dengan yang disampaikan kepada kami, bahwa administrasi yang kita hanya sampaikan. Ya, memang dari segi aturannya begitu. Dan setelah kita mengikuti artinya acara pernikahan kudus di gereja, ya ini kita kembali kita datang ke keluarga perempuan, dan setelah itu kita kembali ke ini ya sambil menunggu jam. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Yang pertama Rahareng, Dani Rahareng. I never really know what love is, but whatever it is, I feel it in your kiss. You walked in like somebody planned it all. I feel right where Halo, selamat pagi. so weak. My heart is strong. Permisi, So give me your mohon izin tuan rumah, and I'll kami give you keluarga besar Rahareng God. membawa anak kami Dani Rahareng But it untuk sure feels menjemput like a anak lot. terkasih So Natalia Tanama untuk sama-sama pergi ke gereja. take my heart, take my hand. Take my heart, take my hand again and again. Right where we stand. Take my heart and take my hand. Pagi, shalom. I'll be your lover and I'll be your friend. Permisi, Take my heart and take my hand again and again. permisi. Kami keluarga Rahareng membawa anak kami Dani Rahareng
untuk menjemput anak terkasih Natalia Tanamal bersama-sama pergi ke gereja. Too good to be true. I wanna spend my life with you. I wanna spend my life with you. Too good to be true. Wanna spend my life with you. Wanna spend my life with you. Biar siapa lagi mau dengar apa lagi, cuma sesaja yang beta pun mau. Oh Tuhan, jangan pisahkan dia dan beta. Karena cuma dia yang bisa bikin beta sempurna. Persik cinta harga mati, sayang sebab sekali. Cuma ada satu sepurnama dalam betung hati, persis sendiri sing mungkin lai mau ganti. Mau ding alih sampai kapan pun rambut ini putih. Kita memang sudah melewati jam, jadi kita tidak perlu lagi untuk duduk berlama-lama di sini. Raharing dan Besar Tanamal, sebelum kita menghantarkan kedua anak terkasih kita untuk dipersekutukan dalam pemberkatan nikah, mari kita berdoa. Pujian, syukur, dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Bapa di sorga. Hari ini keluarga besar Raharing dan keluarga besar Tanamal boleh bersukacita. Maka kedua anak terkasih kami, Dani Raharing dan Farah Natalia Tanamal, dan oleh sebab itu ya Bapa di sorga, kami hendak menghantarkan kedua anak terkasih kami ini. Berdoalah kami kepada Tuhan Allah, kiranya Engkau memberkati prosesi pelaksanaan peneguhan dan pemberkatan nikah di hari ini. Hamba berdoa bermohon, setelah selesai dari pemberkatan, semua yang akan dilanjutkan dengan prosesi dan sebagainya, Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, hamba berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat. You whisper to me
Ibadah nikah kudus ini kami dasari dalam nama Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, yang di dalam Kristus Tuhan terus menuntun sejarah umat manjat-Nya melalui saudara-saudara. Amin. Dipersilakan untuk kembali. Kita akan mendengarkan puji-pujian mempelai. Seperti bunga bakung di antara duri-duri, kuatkanlah aku dengan pasangan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Telah dibawanya aku ke rumah pesta, dan panjinya di atasku adalah cinta. Sebab kebahagiaan diciptakan untuk dibagikan. Mempelai Bapak Ibu Saudara-saudara, Kitab Kidung Agung pasalnya yang ke-8 pada ayatnya yang ke-5 sampai pada ayatnya yang ke-7 dengan perikop cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun dan yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah dia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigit seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hilang. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Kita diberikan kesempatan untuk memberi persembahan. Benar firman Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Itulah inti perenungan kita dari dalam Kitab Kidung Agung pasalnya yang ke-8 pada ayatnya yang ke-6 dengan tema perenungan memperlakukan kasih Tuhan dalam pernikahan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pengalaman di sekitar kita, tidak semua yang masuk dalam pernikahan menikmati kebahagiaan seumur hidup. Oleh sebab pernikahan itu sendiri belum menjamin kebahagiaan kedua mempelai. Kedua saudara yang dikukuhkan dalam pernikahan kudus baru akan menikmati kebahagiaan di dalam kehidupan sehari-hari jikalau keduanya hidup dalam persekutuan roh, seiman, sehati, sepakat, sepikir, menghayati kasih Tuhan Yesus
sebagai dasar pernikahan itu dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, kehidupan nikah akan dinikmati dalam kebahagiaan dan damai sejahtera dalam persekutuan nikah kudus. Jika tercipta perpaduan hati, persekutuan roh dan jiwa, dan memiliki roh cinta kasih yang bersumber dari kasih karunia Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kasih Tuhan Yesus tidak berkesudahan. Kasih Tuhan Yesus lebih kuat dari kuatnya maut. Kasih Tuhan Yesus adalah kasih yang sejati, kasih yang murni, yang melampaui kasih kita manusia. Dan kasih Tuhan Yesus itu harus ditambah dengan iman yang sejati. Sebab perpaduan kasih dan iman yang sejati merupakan sendi nikah yang kukuh dan kuat. Kasih dan iman harus menyertai perjalanan kehidupan pernikahan Kristen. Kasih dan iman harus dipupuk dan dikembangkan sepanjang hidup kedua mempelai. Kedua mempelai dan keluarga yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Dalam perjalanan hidup pernikahan terdapat masa percobaan, masa ujian dari luar maupun dari dalam diri kedua saudara, yang tentunya meminta kesabaran, ketekunan, bahkan keberanian. Hari ini kedua mempelai baru memulai perjalanan kehidupan pernikahan. Perjalanan hidup suami istri masih terlalu jauh. Dan tentu kedua mempelai dalam perjalanan itu akan menghadapi tantangan yang tidak ringan, yang kadang-kadang menuntut pengorbanan dari kedua saudara. Karena itu, perlu kedua saudara mencatat dan selalu ingat bahwa yang pertama, tidak ada seorang istri yang sempurna tanpa kekurangan dan kelemahan. Seperti juga tidak ada seorang suami yang sempurna tanpa kekurangan dan kelemahan. Dan untuk mengatasi kekurangan dan kelemahan masing-masing, dibutuhkan saling pengertian dan penyesuaian diri, didukung oleh kasih dan iman kepada Tuhan Yesus, sumber kasih. Hal yang kedua yang perlu diingat ialah bahwa pernikahan kudus adalah materai kasih Allah atas kedua mempelai. Karena itu mempelai laki-laki boleh memohon kepada mempelai perempuan, taruhlah aku di dalam hatimu seperti materai. Sebaliknya mempelai perempuan dengan ikhlas memohon kepada mempelai laki-laki, taruhlah aku di dalam hatimu seperti materai. Sebab materai kasih Allah itu harus terukir di dalam hati batin kedua mempelai. Oleh karena yang akan menentukan masa depan persekutuan hidup dalam pernikahanmu ialah kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Kasih Tuhan lebih kuat dari maut. Kasih Tuhan itu tidak mungkin dipadamkan dan dihanyutkan oleh air sungai. Kasih Tuhan tidak dibeli dengan harta benda. Kasih Tuhan itu bagaikan air di tempat tiada putus. Kasih Tuhan bagaikan tali tiga utas yang tidak suang-suang putus. Karena itu, kedua mempelai harus menyadari bahwa kebahagiaan yang sejati tidak terletak pada banyaknya harta benda. Walaupun soal harta itu penting juga dalam suatu kehidupan rumah tangga. Kedua mempelai
Oleh sebab itu, meterai kasih Tuhan itu harus diterima dan dimiliki, bahkan dihayati terus-menerus lewat kasih dan iman kepada Tuhan. Jikalau kedua saudara memiliki hidup dalam persekutuan kasih dengan Tuhan, jikalau hati kedua saudara selalu cenderung pada perkara-perkara Tuhan, jikalau hati kedua saudara selalu dipersembahkan kepada Tuhan dan memberi diri dipenuhi oleh roh cinta kasih dari Tuhan, maka kedua saudara pasti akan menikmati kebahagiaan dalam persekutuan hidup. Mempelai kedua keluarga, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kini kita akan ada dalam penemuan dan pemberkatan nikah. Di hadapan Tuhan dan jemaat, saat ini datang dua pribadi yang sepakat berjanji untuk hidup bersama. Dua pribadi takkan berarti tanpa pribadi ketiga, sang Khalid yang mempertemukan mereka. Dua pribadi datang menghadap sang penolong, menghadap Allah dalam syukur dan doa, dalam penyerahan diri. Itulah sebabnya firman Tuhan hendak menasihatkan kedua mempelai. Yang pertama, hendaklah suami istri mengabdikan persekutuan hidup rumah tangga kalian kepada Allah dalam segala hal. Tanpa pengabdian dan cinta kasih yang hidup dalam segala hal, tanpa pengabdian dan cinta kasih yang hidup dalam persekutuan hidup saudara suami istri, hendaklah didasari oleh persekutuan dengan roh Allah dan kuasa firman Allah. Yang kedua, persekutuan suami istri dalam membangun keluarga dimaksudkan Allah supaya menjadi berita dan kesaksian hidup yang melukiskan atau menyaksikan kepada dunia tentang kebaikan dan kemurahan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang dikaruniai berkat-berkat Allah rohani maupun jasmani, semuanya dimaksudkan agar hidup suami istri membuahkan berkat bagi anak-anak, bagi hidup keluarga, bagi sesama, dan bagi gereja Tuhan. Yang ketiga, hendaklah persekutuan suami istri dilandasi dan ditumbuhkan oleh persekutuan yang kokoh secara jasmani dan rohani di hadapan Allah. Hendaklah suami istri sedia, sepikir, serta kuat dan teguh di tengah-tengah percobaan hidup, dengan menggunakan seluruh perlengkapan senjata rohani yang mencerminkan persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dialah gembala bagi hidup rumah tangga, dialah Allah dan Bapa yang dengan kemurahan dan kasih ikut membangun rumah tangga Kristen yang telah dikukuhkannya dan telah diberkatinya sampai. Sekarang sebagai hamba Yesus Kristus, kami mengundang kedua mempelai untuk berdiri dan sambil menjabat tangan kaki, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saudara mempelai berdua, saudara berdua telah dipersatukan oleh tangan kuasa Allah sendiri supaya membangun kehidupan rumah tangga sebagai suami istri. Saudara Dani Raharen hendaklah di hadapan Tuhan Allah Bapa serta di hadapan jemaat Tuhan bahwa saudara mengaku dan berjanji untuk mengambil saudari para Natalia Panama sebagai istrimu yang sah. Adakah saudara mengaku dan berjanji untuk melayani dia di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, dalam keuntungan dan kemalangan, baik di waktu sehat maupun sakit? Adakah saudara mengaku dan berjanji memelihara dan melayani dia
sebagai suami yang beriman dan yang menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan janji Injil Kristus. Adakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan di hadapan jemaat Tuhan bahwa saudara tidak akan meninggalkan dan menceraikan istrimu dan hanya terjadi oleh maut? Apakah jawabmu, saudara Dani Raka? Ya, dengan hati saya mengaku dan berjanji. Saudari Farah Natalia Tanamal, hendaklah di hadapan Tuhan Allah Bapa serta di hadapan jemaat Tuhan bahwa saudari mengaku dan berjanji untuk mengambil saudara Dani Raka sebagai suamimu yang sah. Adakah saudari berjanji untuk melayani dia di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, dalam keuntungan dan kemalangan, baik di waktu sehat maupun sakit? Adakah saudari berjanji untuk melayani dia di waktu suka maupun duka, dalam kecukupan dan kekurangan, dalam keuntungan dan kemalangan, baik di waktu sehat? Adakah saudari mengaku dan berjanji memelihara dan melayani dia sebagai suami yang beriman dan yang menuntun hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Adakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan di hadapan jemaat Tuhan bahwa saudari tidak akan meninggalkan dan menceraikan suamimu dan hanya akan terjadi oleh maut? Apakah jawabmu, saudari Farah Natalia Tanamal? Ya, terima kasih. Saya mengaku dan berjanji. Hendaklah ia tetap ya. Tuhan mendengar jawaban saudara berdua dan jemaatnya menjadi saksi. Farah Natalia Tanamal, dengan mengenakan kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, maka cincin ini kuberikan sebagai tanda kasih dan kesetiaan. Dan Mira Kareng dengan pengikat kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan, maka cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda kasih dan kesetiaan. Kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaat, kami menyatukan nikah dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil Tuhan untuk menjadi satu. Dalam kehidupan rumah tangga kalian, dengan nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Tuhan memberkati nikah ini dengan kekayaan dan kemurahan-Nya. Tuhan memberkati nikahmu, menyinari nikahmu dengan wajah-Nya, dan memberkatimu dengan kasih karunia. Apa yang secara ajaib dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudara, dua mempelai yang berbahagia di saat ini kita menyanyi bersama dari dalam nyanyian Kidung Cengat 308. Badai dan topan menerpa. Tetapi sebagai penolong Allah dalam Yesus Kristus memberikan janjinya, aku ini jangan takut. Sebab itu terimalah berkat Tuhan.
Hendaklah Tuhan memberkati pernikahanmu dan memenuhi rumah tanggamu dengan kebahagiaan. Hendaklah sukacita dan kemesraan sejati menjadi milikmu untuk disyukuri sepanjang masa. Tuhan memberkati kita dalam sukacita pernikahan ini dengan kasih dan damai sejahtera dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibadat pemberkatan nikah di saat ini telah selesai. Bapak Ibu dipersilakan boleh kembali. Tuhan Yesus memberkati. Yang tak akan tergantikan. Ku melangkah bersamamu dalam ikatan suci. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Jadikan engkau